Dalam video keempat ini, kita akan belajar untuk melakukan konfigurasi static routing pada Cisco router. Sebelum memasuki topik routing, terlebih dahulu kami akan mengulas topologi fisik yang akan kita gunakan pada video ini. Nah, pada topologi ini terdapat 4 buah PC yang terbagi ke dalam 2 kelompok, di mana setiap kelompok akan berada dalam satu network address yang sama dan terhubung dengan sebuah switch. Nah, di sini kelompok yang pertama dia memiliki network address 192.168.1.0 dan kelompok yang kedua memiliki network address 192.168.2.0. Nah, di sini saya akan coba pastikan IP address-nya memang sesuai dengan network address-nya untuk setiap kelompoknya. Saya akan mulai dari PC yang paling ujung kiri, IP config. Ya, saya pastikan, IP config. Oke, IP address-nya adalah 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Jadi dia cocok ya, dia berada dalam network address 1.0. Sesuai. Lalu PC yang kedua, kita lihat di sini. IP config. IP-nya adalah 1.2, ya, berarti dia juga berada dalam network address 1.0. Sesuai. Lalu PC yang ada di kelompok sisi kanan, IP config, ya, IP-nya adalah 2.1, ya, sesuai ya, network address-nya adalah 2.0. Dan PC yang paling ujung kanan, IP config, IP adalah 192.168.2.2, ya, dengan subnet mask 255.255.255.0. Berarti network address-nya juga 192.168.2.0. Sudah sesuai. Oke. Nah, di tiap kelompok juga terdapat sebuah Cisco router yang terhubung ke switch, ya. Nah, interface dari tiap router yang terhubung ke switch juga sudah diberi IP address. Untuk melihat konfigurasi IP address pada Cisco router dapat dilakukan dengan menggunakan command show IP interface brief. Berikut akan saya demokan. Saya demokan buat PC untuk router yang sebelah kiri dulu. Saya masuk ke privileged access mode dulu dengan menggunakan command enable. Lalu saya lihat konfigurasi IP-nya menggunakan show IP interface brief. Nah, di sini kita mendapati untuk router yang di sisi kiri sudah dikonfigurasi IP pada interface fast ethernet 0/0. IP address-nya adalah 192.168.1.254 dengan statusnya adalah up, ya, manual up. Artinya interface tersebut sudah, atau interface fast ethernet 0/0 ini sudah diaktifasi dengan menggunakan command no shutdown. Oke, dan IP address-nya juga cocok ya, dia masih berada dalam network address 192.168.1.0. Berikutnya kita akan lihat untuk router yang di sisi sebelah kanan. Oke, saya enable dulu. Lalu saya show IP interface brief. Untuk router yang sebelah kanan, interface fast ethernet 0/0-nya juga sudah dikonfigurasi dengan IP address 192.168.2.254 dan sudah diaktifasi. Oke, 2.254 berarti dia juga masih berada dalam satu network address dengan 192.168.2.0. Berarti semuanya sudah sesuai. Oke, nah, agar tiap PC dapat memanfaatkan keberadaan router, maka tiap PC juga perlu dilakukan konfigurasi default gateway. Nah, kebetulan setiap PC yang ada di sini belum ada default gateway-nya. Ini kalau kita lihat sewaktu menggunakan command ipconfig, default gateway-nya masih kosong. Nah, di sini kita perlu setting default gateway-nya. Oke, saya close dulu. Masuk ke PC-nya. IP configuration, ya, default gateway-nya. Untuk PC yang berada di sebelah kiri, berarti default gateway-nya adalah alamat router yang ada di sisi kirinya, yaitu 192.168.1.254. 1.254 adalah alamat IP dari router yang ada di sebelah kiri untuk interface yang menghadap ke bawah ini. Demikian juga untuk PC di sebelahnya.
Saya beri default gateway-nya 192.168.1.254. Oke. Lalu untuk PC di grup yang sebelahnya, yaitu 192.168.2.254. Yang ingat ya, 2.254 adalah IP address untuk interface router yang ada di sisi sebelah kanan. Saya close, lalu saya lanjutkan dengan PC yang paling ujung kanan. Default gateway-nya adalah 192.168.2.254. Sudah saya close. Oke, nah, jadikan tahapan ini sebagai tahapan standar setiap kali kita melakukan konfigurasi PC, di mana default gateway dari sebuah PC akan menunjuk ke IP address dari router yang berada dalam satu network address. Seperti itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada baiknya kita melakukan uji koneksi awal terlebih dahulu. Koneksi yang akan kita uji adalah koneksi antara perangkat yang berada dalam satu network address yang sama. Perlu diingat ya, pada dasarnya perangkat dalam jaringan komputer hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada dalam satu network address yang sama. Oke, nah dalam hal ini saya mau uji koneksi untuk kelompok yang ada di sebelah kiri dulu nih. Ya, saya akan lakukan uji koneksinya dari PC 0. Oke. Nah, PC 0 saya akan coba uji koneksi dengan PC 1. Oke. Jadi saya melakukan ping ke 192.168.1.2. Ada pesan reply dari 1.2, ya, berarti PC 0 dengan PC 1 sudah terhubung dengan baik. Berikutnya saya akan coba lakukan uji koneksi antara PC 0 dengan routernya. Oke. Ping ke 192.168.1.254. Ada pesan reply juga dari 1.254, artinya PC 0 dengan router yang di sebelah kiri sudah terhubung dengan baik. Nah, berikutnya kita perlu melakukan uji koneksi antara router dengan PC yang ada di sebelah kanan. Nah, kali ini saya akan melakukan uji koneksinya dari sisi router ya. Oke. Saya akan lakukan ping ke alamat 192.168.1.2. Ya, 1.2 adalah alamat PC 1 ini. Saya enter. Kita lihat ya, ada tanda seru ya, tanda seru kalau di sisi router untuk operasi ping menunjukkan keberhasilan. Ya, dalam hal ini router sudah terhubung dengan baik dengan PC 1 ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji koneksi untuk kelompok yang di sisi kanan. Saya kali ini akan lakukan uji koneksinya dari router dulu. Saya melakukan ping ke 192.168.2.1. Ya, dari router ini ke PC 2. Berhasil. Lalu saya lakukan uji koneksi juga ke 192.168.2.2. Ya, berarti dari router ke PC 3. Berhasil juga ya, terhubung dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji koneksi dari PC 2 ke PC 3 atau PC 3 ke PC 2. Oke, saya dari PC 3 kali ini saya mau lakukan uji koneksi ke PC 2, berarti saya ping ke 192.168.2.1. Berhasil juga, saya mendapatkan pesan reply dari alamat 2.1. Oke, nah di sini dapat dipastikan bahwa setiap perangkat ya pada topologi ini yang berada dalam satu network address yang sama sudah terhubung dengan baik. Oke, nah selanjutnya kita akan hubungkan kedua router ini dengan menggunakan kabel Cooper crossover. Ya, saya masuk dulu ke koneksi, lalu Cooper crossover. Saya hubungkan router yang sebelah kiri dari fase Ethernet 1/0 ke router yang sebelah kanan pada fase Ethernet 1/0 juga. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa sebuah router pada dasarnya adalah sebuah komputer. Dan ketika kita menghubungkan dua buah komputer secara langsung dengan kabel, maka harus dipastikan bahwa kabel yang digunakan bukanlah kabel straight through, tetapi harus kabel crossover. Dalam Cisco Packet Tracer, kabel crossover digambarkan dengan garis putus-putus. Ini. Sedangkan kabel straight through itu digambarkan dengan garis
lurus. Ya, jadi yang ada di sini nih semuanya kabel straight through, ini straight through, tetapi ketika router dihubungkan dengan router itu menggunakan kabel crossover. Oke. Nah, setelah koneksi fisik antar router terbentuk, ya, dan di sini kita nggak usah panik ya, warnanya memang merah karena secara default atau by default interface pada router statusnya adalah down ya, atau non-aktif. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada network interface yang menghubungkan kedua router ini. Nah, di sini kita mesti menggunakan network address yang belum digunakan atau yang berbeda dari dua network address yang sudah digunakan. Di sini kita sudah menggunakan 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Oke. Nah, semisal di sini kita akan menggunakan network address 192.168.10.0 ya untuk ruas yang ada di sini nih. Agar tidak lupa, saya beri label dulu. NA-nya adalah 192.168.10.0. Oke. Seperti itu. Saya beri di sini labelnya. Oke, nah, misal di sini untuk router yang di sebelah kiri, interface yang ada di sini, kita akan beri IP 192.168.10.1, sedangkan untuk router yang di sebelah kanan, di interface yang ada di sini, kita akan beri IP 192.168.10.2. Oke, saya akan lakukan konfigurasi untuk router yang di sisi kiri dulu. Masuk ke command line interface, lalu saya masuk ke global configuration port dulu dengan command configure terminal. Oke, lalu saya masuk ke interface-nya. Tadi interface-nya adalah fast ethernet 1/0. Berarti saya masuk ke interface FA 1/0. Nah, baru selanjutnya saya pasangkan IP address-nya dengan menggunakan command IP address 192.168.10.1 ya. Lalu diikuti dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke. Nah, langkah berikutnya kita harus aktifkan interface-nya dengan menggunakan command no shutdown. Seperti itu. Saya akan coba pastikan lagi bahwa konfigurasinya memang sudah benar dengan show IP interface brief. Oke. Fast Ethernet 1/0, IP-nya adalah 192.168.10.1, statusnya sudah manual up, berarti sudah beres. Nah, selanjutnya saya akan lakukan konfigurasi untuk router yang di sebelah kanan. Masuk ke CLI, masuk ke global configuration mode dulu, configure terminal, lalu masuk ke interface-nya, ya. Lalu sebutkan nama interface-nya, yaitu FA 1/0, lalu set IP address-nya dengan menggunakan command IP spasi address 192.168.10.2, lalu diikuti dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Oke. Lalu kita aktifkan interface-nya dengan menggunakan command no shutdown. Kalau sudah, kita coba exit dulu, lalu exit lagi. Kita lihat konfigurasinya dengan menggunakan show IP interface brief. Oke, fast ethernet 1/0 sudah kita beri IP dengan IP address 192.168.10.2, statusnya sudah manual up. Dan kalau kita lihat di sini, ya, di gambar topologinya, ya, warnanya sudah hijau, artinya sudah terkoneksi dengan baik. Oke. Nah, setelah IP address di kedua router terpasang, langkah berikutnya kita akan melakukan uji koneksi antar kedua router ini. Ya, misalkan di sini saya sedang berada di router yang di sisi kanan, saya mau pastikan bahwa router di sisi kanan ini terhubung dengan router yang ada di sisi kiri. Kita bisa gunakan perintah ping 192.168.10.1. Kita lihat
berhasil, ya artinya router yang di kiri dan di kanan ini sudah terhubung dengan baik. Oke, nah sampai di sini kita sudah mengetahui bahwa setiap PC sudah terkoneksi dengan baik dengan routernya masing-masing, ya. Lalu setiap PC juga sudah diberi default gateway yang menunjuk ke alamat routernya masing-masing. Dari uji koneksi sebelumnya, kita juga sudah mendapati bahwa antar router sudah terhubung dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji koneksi antar PC yang berada pada network address yang berbeda. Semisal di sini, saya dari PC 0, saya mau mencoba menghubungi PC 2. Oke, saya masuk ke command prompt. Saya coba ping ke alamat PC 2 yaitu 192.168.2.1. Oke. Di sini saya mendapatkan pesan reply, ya. Kadang reply, kadang request timeout. Tetapi reply-nya, ya, di sini kan saya melakukan ping ke alamat 192.168.2.1. Tetapi reply yang saya peroleh itu reply bukan dari 2.1 tetapi dari 1.254. Ya, 1.254 adalah alamat IP dari si default gateway-nya. Ya, artinya apa? Artinya koneksi dari PC 0 ke PC 2 itu gagal. Ya, saya coba juga ping ke alamat 2.2 yaitu ke PC 3. Sama ya. Dia juga dapat pesan reply tetapi pesannya adalah destination host unreachable dan pesan ini dihasilkan dari alamat 1.254 yaitu alamat router yang ada di sisi kiri. Nah, di sini kita mendapati bahwa antar PC yang berada pada network address yang berbeda belum bisa terhubung. Nah, di sini ada konsep dasar routing yang perlu dipahami. Setiap router akan melakukan routing dengan mengacu pada sebuah tabel yang dikenal dengan nama atau dengan istilah routing table. Nah, berikut akan saya demokan cara untuk melihat routing table pada Cisco router. Kita lihat yang di router sebelah kiri dulu ya. Untuk melihat routing table pada router atau pada Cisco router, kita bisa menggunakan command show IP route. Oke, show IP route. Nah, di sini kita melihat dua entry ya. Entry yang pertama itu 192.168.1.0 dan yang kedua adalah 192.168.10.0. Nah, ini adalah dua network address yang sudah dipahami dan sudah dimengerti dan sudah dikenali oleh router yang ada di sisi kiri. Dan kalau kita dilihat di sini, ya, labelnya adalah label C. Ya, artinya kedua network address tersebut dipahami oleh router yang ada di sisi kiri, ya, sebagai directly connected. Ya, artinya dia paham kedua network address tersebut karena memang interface-nya berada pada kedua network address tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan lihat di router yang ada di sebelah kanan ya. Di router yang sebelah kanan kita akan lakukan hal yang sama yaitu show IP route. Di router yang sebelah kanan juga mengenali dua network address yaitu 192.168.2.0 ya. Dia kenal network address ini karena apa? Karena interface yang di sisi bawah itu berada di network address 2.0. Dia juga memahami network address 10.0 ya. Kenapa? Karena interface yang ada di sebelah sini itu berada pada network address 10.0 ya. Oleh karena itu kedua network address ini dipahami oleh router yang ada di sebelah kanan sebagai C atau sebagai directly connected. Oke. Nah, router hanya akan mampu mengirimkan paket data ke network address yang memang sudah dia pahami. Ya, artinya router 2 ini dia hanya bisa mengirimkan paket data antara ke network 2.0 atau ke network 10.0. Router 2 tidak akan mampu meneruskan atau mengirimkan paket data ke network 1.0. Oke, seperti itu. Nah, sama halnya dengan router pertama. Ya, router pertama juga kalau kita lihat di sini, router pertama itu kan routing table-nya hanya memiliki network 1.0 dan 10.0 ya. Artinya router yang pertama ini tidak bisa menjangkau network 2.0 untuk saat ini. Oke. Nah, pada tahapan selanjutnya kita akan coba atasi permasalahan koneksi yang tadi terjadi.
Nah, di sini kita akan belajar untuk melakukan konfigurasi static routing. Pada static routing, kita akan memperkenalkan network address yang terdapat pada topologi jaringan kita agar dikenali oleh router. Ini dilakukan dengan menambahkan informasi dari network address tersebut ke dalam routing table. Komen yang bisa digunakan untuk menambahkan network address ke routing table adalah IP route. Lalu diikuti dengan network address yang ingin ditambahkan beserta informasi dari subnet mask dan gateway-nya. Berikut akan saya demokan. Saya akan coba konfigurasi untuk router yang di sisi sebelah kiri dulu. Oke. Saya show IP route dulu ya. Show IP route. Nah, router yang di sisi kiri ini dia memahami jaringan 10 dan jaringan 20. Jaringan 10 dan jaringan 10. Maaf, maksud saya 10 dan 10. Tetapi router ini belum memahami jaringan 20. Ya, artinya kita perlu menambahkan jaringan 20 ini ke dalam routing table-nya. Oke, caranya kita masuk dulu ke global configuration mode ya dengan menggunakan command configure terminal. Oke, lalu kita inputkan network address barunya dengan menggunakan command IP spasi route, lalu diikuti dengan network address yang mau kita tambahkan, yaitu 192.168.2.0, diikuti dengan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0, dan gateway-nya. Ya, gateway adalah alamat yang bisa dia kontak ya untuk melempar paket data atau untuk menjangkau network address ini. Ya, dalam hal ini, ya, router sebelah kiri kalau mau menjangkau network address 20, dia harus menghubungi router 1 di IP 10.2. Oke, berarti gateway-nya adalah 192.168.10.2. Oke. Kalau sudah ditambahkan, kita akan pastikan lagi dengan melihat kembali routing table-nya menggunakan command show IP route. Oke. Nah, sekarang kita sudah lihat ya di router sebelah kiri, routing table-nya sudah mengcover 3 network address berbeda, yaitu 10, 20, dan 10.0, di mana network address 20 ini diberi label S. Ya, S di sini artinya adalah static routing. Ya, artinya entry tersebut dimasukkan secara static routing. Dan network address ini memiliki gateway 192.168.10.2. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi untuk router yang ada di sebelah kanan. Router yang sebelah kanan, saya perlihatkan dulu IP routing table-nya dengan menggunakan show IP route. Oke, ada 2 entry ya, yaitu network 20 dan 10. Ya, router ini perlu diperkenalkan network address 10. Ya, caranya masuk dulu ke global configuration mode, lalu kita inputkan network address 10 dengan menggunakan command IP route, diikuti dengan network address yang mau kita tambahkan, yaitu 192.168.1.0, subnet masknya adalah 255.255.255.0, dan gateway-nya ya, si router sebelah kanan ini kalau mau menghubungi network 10, dia harus menghubungi router yang ada di sebelah kirinya ya, di IP 192.168.10.1. Oke, berarti gateway-nya adalah 192.168.10.1. Oke, berikutnya kita pastikan bahwa routing table-nya sudah terupdate dengan benar dengan menggunakan command show IP route. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa routing table-nya sudah ada 3 entry. Entry yang pertama adalah network 10, entry yang kedua network 20, entry yang ketiga adalah network 10.0. Oke. Nah, network 10 ya ditambahkan sebagai static routing. Kita bisa kenali dengan label S di sini. Dengan gateway-nya adalah 10.1. Ya, gateway-nya adalah ke sini, ke 10.1. Nah, setelah konfigurasi static routing kita terapkan pada kedua router, selanjutnya kita akan lakukan kembali uji koneksi antar PC dengan network address yang berbeda. Oke, kita coba ping ulang ya dari PC 0. PC 0 kali ini akan kembali menghubungi PC 2 misalkan
Berarti saya akan melakukan ping ke 192.168.2.1. Oke, nah kali ini sudah mendapatkan pesan reply dari alamat 192.168.2.1. Saya ping juga ke alamat 2.2, sama, mendapatkan reply dari 2.2. Oke, dari uji koneksi ini dapat kita pastikan bahwa setiap PC dengan network address yang berbeda sekarang ini sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Yeay! Nah, di sini ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Oke, catatan pertama adalah setiap perangkat dalam jaringan komputer pada dasarnya hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain selama berada dalam satu network address yang sama. Catatan penting kedua adalah router dapat digunakan untuk menjembatani komunikasi antar perangkat yang memiliki network address yang berbeda. Catatan ketiga, router pada dasarnya adalah sebuah komputer yang memiliki beberapa network interface dengan network address yang berbeda-beda. Catatan penting keempat, setelah memastikan setiap PC terkoneksi dengan routernya, kita juga perlu melakukan konfigurasi default gateway pada setiap PC. Oke, dan catatan kelima, dalam topologi yang menyertakan beberapa router dan network address berbeda, perlu dipastikan agar routing table pada setiap routernya sudah mencakup setiap network address. Ya, sebagai contoh pada topologi ini, kita kan memiliki 3 network address yang berbeda ya. Ada 10, 20, dan 10. Oke. Nah, maka setiap routernya ini harus memiliki entry dari ketiga network address ini di routing table-nya. Oke.